Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Pak Lulu. Oke, siap Pak kan? Seperti yang Bapak ketahui, alhamdulillah sehat Pak. Baik, ini senang sekali mendengarnya. Baik Pak, saya begini. Bapak kan hari ini ada melakukan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, sedikit Pak yang saya tanyakan pada Pak. Pak, silakan Pak. Baik, begini Pak, nanti pada saat coaching Ya Pak. antara coach dan coaching gitu Pak ya, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachnya dan coach memberikan tanggapan atau respon atas pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Itu saya akan mengembangkan tentang kehadiran dan keaktifan. Presensi Pak ya? Iya. Presensi dan keaktifan. Kemudian berikan pertanyaan berbobot, Iya. Pak ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan kedua Pak ya, Gimana? kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Kompetensi yang spesifik yaitu akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Jadi kalau begitu, menurut saya sudah cukup lah Pak ya, observasi kita ini. Rasa ini kita saat observasi, saya mengamati seperti yang disampaikan tadi Pak ya. Ya. Baik, kalau begitu Pak, selamatlah melakukan proses coachingnya nanti, ya Pak ya. Iya. Oke, baik, kalau begitu selamat pagi Pak. Pagi Pak. Halo Pak. Waalaikumsalam Bu Radija. Sedang membuat perangkat pembelajaran loh. Pak, boleh tidak saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Ada yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan saya sama Bapak. Oh tentu Bu, boleh. Silakan Bu. Kebetulan saya sudah selesai Bu. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, silakan Bu. Kita ngobrol santai saja. Oh iya Bu. Kira-kira ngomong-ngomong ada apa ya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya sedang melanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Keresahan Ibu coba ceritakan. Keresahan sama yang saya rasakan kemarin Pak, saya dijemput sama kepala sekolah terkait tentang kedisiplinan Pak. Disiplin. Kedisiplinannya bagaimana Bu? Coba ceritakan. Masalah kedisiplinan Pak, kan saya dipanggil kepala sekolah, dia menuntut saya Ya. atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya memberitahukan lewat WA Pak. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak. Sekolah saya kan jauh dan kebetulan bukan antar jemput anak saya itu sedang sakit. Jadi pagi-paginya saya harus antar anak itu Pak ke sekolah. Begitu Bu ya. Kalau begitu masalahnya menurut Ibu Radija, apakah Ibu datang terlambat melanggar sebuah kedisiplinan pada
kepala sekolah bilang begitu? Ya sih Pak, sebenarnya saya menyadari memang saya sudah melanggar kedisiplinan Pak, karena saya datang terlambat meskipun saya sudah minta izin lewat WA. Kepala sekolah akan memaklumi, tapi kalau sering tidak, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolah. Nah, apalagi ada yang salah memang harus ditegur. Kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Radija? Ini Pak, saya memang merasa kurang disiplin beberapa hari ini. Menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika saya ditegur saya sedikit kurang menerima Pak, karena kan saya terlambat alasan. Oh begitu ya Bu. Berarti karena Bu Radija kurang disiplin dengan pernah datang terlambat, jadi Bu Radija ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu Radija resah karena teguran kepala sekolah, kurang terima sebab ada alasan pribadi. Bu, jadi menurut Bu Radija, bagaimana dengan sikap Ibu Radija tersebut? Mana? Harusnya sih Pak, saya menerima dan sadar bahwa apa yang saya lakukan memang salah Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi Pak, karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa kira-kira yang Ibu Radija akan lakukan untuk menggunakan pesan Ibu? Saya yang pertama sekali yang saya lakukan itu mungkin saya harus menemui kepala sekolah, terus saya minta maaf sama beliau agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Terus lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, itu dia Pak, sekarang saya bingung bagaimana saya agar bisa disiplin, tapi anak saya juga tidak terbengkalai selama yang tukang antar jemput anak saya itu belum sembuh Pak. Nah, menurut Ibu Radija, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Mungkin Pak, kekuatan yang saya miliki ya mungkin saya terbiasa bangun pagi memang. Dan sebenarnya sih Pak, saya juga ada tetangga yang bisa saya suruh ngantar jemput anak saya dari sekolah, karena kebetulan juga anak tetangga saya itu satu sekolah sama anak saya. Itu yang akan saya lakukan Pak. Sangat bagus Ibu. Solusi yang akan dilakukan Ibu Radija sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu Radija hadapi. Ya Pak, sekarang rasa ini Pak merasa lega. Jujur, saya takut mengambil langkah menentukan tangan saya tadi. Apalagi saya sudah dengan alasan perasaan kita agak khawatir karena kesalahan Pak. Sekarang saya merasa agak lega lah Pak. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmennya yang akan Ibu Radija lakukan, kira-kira untuk menjalankan rencana itu bagaimana Bu? Mungkin Pak ya, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya seperti saya bilang tadi, dan masalah kedisiplinan ke depan saya, mungkin saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu mungkin saya harus berbicarakan lagi bersama tetangga saya tadi, apakah beliau mau mengantar atau menjemput anak saya di sekolahnya, karena kan tetangga juga sekolah disiplin.
Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Razia dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak ya untuk siswa-siswi kita. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya permisi kembali ke ruangan guru dulu ya Pak ya. Silakan, Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Dodo. Baik, senang sekali tadi Pak ya. Tadi coachingnya jalan dengan lancar. Ya. Baik, di saat observasi coaching tadi, saya mau menanyakan pertanyaan kepada Bapak. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta menanyakan tujuan, indikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tintanya itu bisa menggali untuk ceritakan permasalahan dan melakukan solusi-solusinya lah. Baik. Jadi menurut saya sebagai observer, saya sudah melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur cerita, dan Bapak juga sudah menggali informasi dengan memberi pertanyaan kepada coaching, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan proses coaching pun sudah sesuai dengan coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang akan ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara